Baik, terima kasih Pak Jaim. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saudara sekalian ya. Jadi hari ini kita kembali lagi untuk kuliah di PLIP ya. Jadi untuk pengelolaan lingkungan industri pangan. Jadi memang berkali-kali kita katakan bahwa apa sih yang mengolah limbah atau lingkungan, tapi sebenarnya untuk saat ini itu adalah satu hal yang harus kita ternyata mesti kita pedulikan ya, karena memang ada beberapa hal yang justru masalah non teknis itu ada di lingkungan ya. Saya bilang non teknis itu kan misalkan kadang-kadang ke keberlangsungan atau keberlangsungan dari industri yang kita punya ya, ternyata memang tergantung dari kondisi sekitar kita ya, apakah kita memang merupakan pencemar ya di lingkungan atau tidak ya, atau yang kalau kita sudah punya kegiatan untuk mengolah limbah atau tidak ya, itu juga jadi syarat utama untuk memasuki kegiatan seperti itu justru malah ya. Jadi kalau lihat dari aturan-aturan yang ada, justru yang pertama kali kita mesti harus lakukan adalah izin lingkungannya gitu ya. Jadi kalau Anda di industri itu kadang-kadang dikatakan izin lingkungannya mana nih ya, artinya apa yang ingin dikelola, apa yang ingin dilakukan untuk pengelolaan lingkungan. Nah, itu yang sebenarnya satu hal yang sekarang kita mungkin dalam 10 tahun terakhir ya, 15 tahun terakhir itu jadi satu hal yang nantinya diperlukan juga untuk kita, apalagi di industri ya, apalagi nanti Anda di industri pangan, untuk mengelola industri pangan, itu memang jadi staf ataupun jadi bagian dari industri pangan ataupun yang punya industri pangan sendiri, bahwa saat kita mendirikan ataupun membangun ataupun mengelola industri pangan ya, yang faktor non teknisnya yaitu lingkungan, ya harus kita juga pedulikan atau amati dengan baik. Nah, itu kenyataan yang ada ya sekarang ya. Jadi kalau saya lihat sekarang udah mulai nih ya, ataupun levelnya bukan industri, levelnya itu kayak restoran, kayak mungkin pengelola yang sifatnya menengah ya, yang untuk mengolah makanan itu udah mulai dilihat juga nih oleh pemerintah kota ya, pemerintah daerah. Mungkin di masing-masing daerah kan berbeda kebijakan, tapi semakan sama bahwa mesti ada namanya rutin ya, pengelolaan rutin itu mesti ada ya, mau ngapain ya. Jadi mereka juga akan tetap mengontrol ya kegiatan pengelolaan lingkungan di industri pangan juga. Jadi ini sangat penting lah bagi Anda punya cita-cita ingin mendirikan industri pangan misalkan ya. Apa enggak guru-guru saya menengah aja ya, sama aja ya. Jadi emang itu yang kita lihat sekarang ya. Jadi awareness-nya kita ya dalam mata kuliah kita sekarang itu mudah-mudahan bisa menjadi jalan kita untuk menghindari ataupun meminimalkan risiko terhadap lingkungan itu seminim mungkin lah kita menimbulkan risikonya. Ya, itu yang harapan kami sebenarnya ya. Sebagai pribadi saya juga pengen kalau kita ada kegiatan di industri ya, apapun juga itu namanya ya, pengolahan pangan dan industri pangan atau restoran ya, yang memang berkaitan dengan lingkup kita nih ya, lingkup di JMP ya, itu memang bisa dengan baik dalam bentuk mengelola di lingkungan sekitarnya juga. Yaitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Minggu lalu kita masuk ke limbah cair ya, kita mengetahui karakteristik yang ada di limbah cair ya, seperti apa. Ini penting karena memang pengetahuan kita soal apa yang akan kita olah sih ya, apa yang kita ingin kita ingin kecilkan ya, kita ingin turunkan pengaruh pencemarannya atau kualitas pencemarannya itu ya, dengan kita melihat plastik dari limbah cair itu sendiri ya. Jadi kalau apa yang kita ingin indikan ya, apa yang kita ingin turunkan di sana ya, tapi itu sesuai dengan baku mutu yang memang kita sudah digariskan oleh pemerintah ya.
baku mutunya apa nih? Biodenya misalkan harus biodenya nilainya 100 misalkan ya. CO2-nya 150, ya udah kita usahakan kita punya limbah ya, itu sebelum kita buang kita kelola dulu ya. Nah, bagaimana cara mengolahnya ya, nanti kita lihat lagi ya. Kemarin sudah masuk mungkin sampai di sini ya. Oke, ini ya di sini, jadi kita lihat lagi minggu lalu kita sampai di sini ya. Buat tujuannya itu memang menurunkan ya kadar pencemaran ya ataupun kadar polutan yang terdapat dari limbah cairnya. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat wah ini bahan organiknya yang diukur dengan pH di atas CO2 sangat tinggi misalkan ya, itu kita coba turunkan ya sesuai dengan baku mutu yang ada. Suspended solidnya sangat tinggi, turunkan. Oh masih ada bakteri-bakteri patogeniknya nih. Nah, ini juga kita mesti tahu ya. Jangan sampai nanti dia lepas ke lingkungan ya kita mesti harus lakukan treatmentnya ya. Ini tahap-tahapannya yang saya katakan pada minggu lalu ya, tahap-tahapannya yaitu ada 6 tahapan yang dilakukan dalam pengolahan limbah cair di situ ya. Ada pengolahan pendahuluan pertama, kedua, ketiga ataupun tersieri atau lanjutan ya. Kadang-kadang lebih nyaman menggunakan kata lanjutan ya, walaupun di banyak dosen juga ini kepada masa pulang ketiga tersieri ya, nggak apa-apa ya, tapi sama lah pengertiannya ya. Artinya pengolahan yang kedua yang ketiga, lanjutan bukan berarti dia salah ya, tapi itu sama seperti itu pengertiannya ya. Nah ini lalu yang kelima ada desinfeksi pembunuhan bakteri patogenik, yang itu tergantung dari limbah yang kita akan buang gitu. Tidak, misalkan kalau kita memang mengolah bahan-bahan industri yang memang nanti kita menggunakan bakteri misalkan ya, ataupun mikroorganisme lainnya, ya kita wajib melihat apakah memang limbah cair kita itu mengandung bakteri atau tidak ya. Saya kira kalau safety-nya ya jangan kita menunggu nih patogenik atau tidak, tapi kalau ada bakteri yang lebih tinggi misalkan yang Anda menggunakan atau koko misalkan, atau koko itu kan berarti kan kita menggunakan aspirbakteri ya, aspirbakteri. Nah kan limbahnya pasti ada bakterinya, walaupun mungkin bukan takaran yang sifatnya patogenik misalkan, tapi ada alangkah baiknya juga kita harus melakukan desinfeksi limbah kita sebelum kita lepas ke lingkungan seperti itu ya. Nah, saya kira di pangan banyak ya industri pangan yang menggunakan bakteri ya, ataupun mikroorganisme penolongnya ya, pakai ragi misalkan, pakai apa itu harus kita lihat nanti bahwa satu tahapannya yang harus kita lakukan adalah desinfeksi ya. Lalu yang keenam pengolahan lumpur. Treatment ini yang sebenarnya pengolahan yang memang tidak di intinya, tidak di limbahnya, tapi setiap kegiatan ya, baik di pengolahan pertama, pendahuluan, kedua, ketiga, desinfeksi mungkin ya, itu ada lumpurnya, ada endapannya. Nah, endapan ini nggak boleh kita buang sembarangan ya, harus kita kelola juga ya. Kalau dia kalau terindikasi B3 ya kita harus lakukan sebagai B3, tapi kalau dia tidak B3 kita kelola. Jadi kita kelola hasilnya memang aman bagi lingkungan ya. Karena kalau sebenarnya kalau Anda baca di textbook itu selalu istilahnya remove ya, removal ya. Jadi kalau remove berarti kan hanya memindahkan. Ya sebenarnya kalau limbah-limbahnya itu di lumpur tadi ya. Jadi dari limbah cair, airnya itu mengandung bahan organik, bahan pencemaran ya. Kita pisahkan dari lumpur tadi. Kalau lumpurnya dibuang sembarangan sama aja, Anda hanya memindahkan dari bentuknya limbah cair dari selasnya seperti itu. Kalau dibuang lingkungan jadi masalah juga ya. Itu pengertiannya ataupun tahapannya. Nah, apakah semua akan kita lakukan tergantung dari tadi ya, karakteristik yang kita ketahui dari kegiatan
di industri kita ya, limbah yang terbuang, apapun limbah yang kita cerita kemarin minggu lalu ya, limbah entah dari proses utamanya ya, atau artinya dari proses yang ada di kegiatan industrinya, atau memang limbah itu berasal dari pencucian yang sama-sama limbah juga ya. Seperti saya ceritakan minggu lalu ya, di pabrik susu itu ya, kalau Anda lihat ya, kalau Anda mengamati lah ya, kalau pabrik susu Anda bikin susu pasteurisasi kan nggak pernah adanya limbah dari prosesnya ya, sedikit mungkin, tapi yang banyak adalah pencuciannya ya, begitu. Pergantian batch, kemudian ada pencucian dan sebagainya, itu akan menjadi limbahnya. Jadi memang bukan dari proses utamanya, tapi sama-sama limbah yang harus kita kelola. Nah, ya. Nah ini kira-kira bagian atau aliran olah limbah yang ada ya. Jadi dari mulai bahan baku ataupun limbah cair yang keluar dari kita, ini ada primary atau pre-treatment-nya, pendahuluan ya. Ada primary-nya, ada ini arah tank itu lebih ke arah bisa lebih aktif atau tidak ya, tapi sini kelihatannya lebih aktif ya. Nah, itu adalah secondary treatment-nya ini, jadi ini primary, secondary ya. Nah ini langsung klorin, berarti ini nggak ada pengolahan ininya, pengolahan ketiganya tersiari atau lanjutannya. Ya, kenapa nanti kita bisa ya, tidak ada apa-apanya, tidak ada bakterinya, tidak ada logam yang harus dikhawatirkan. Kalau memang bisa lepas ya. Lalu ada desinfeksinya, ada klorin kontaknya dan sebagainya ya. Emang kalau nah semua ini kayak di primary ya, ada di secondary treatment itu selalu akan menghasilkan lumpur ya, lumpur itu yang dipisahkan dari cairannya ya. Jadi tadi padatannya akan turun ya, sebenarnya semua akan turun ya. Dan ini akan kita olah ya. Kalau memang tidak berbahaya ya kita akan bisa buang sesuai dengan peruntukannya, dan kebutuhan B3 kita harus kelola dan kita buang di limbah B3 ya. Itu gambarannya ya. Memang kalau di industri pangan tersiary atau advanced treatment jarang dilakukan ya, kita gunakan primary dan secondary aja. Jadi paling umum seperti inilah ya, malah ini klorin jarang digunakan nih ya, karena industri yang biasanya kita jarang menggunakan bakteri. Tapi kalau di pangan saya kira pasti ada tadi ya, penggunaan bakteri, penggunaan kapang ya, ataupun amir ya, untuk kegiatan pengolahan pangan kita. Jadi memang biasanya digunakan klorin ya, seperti itu desinfeksi ya. Apalagi kalau di pengalengan tuh ya, pengalengan ikan kan ada Saccharomyces salmonellanya ya. Nah itu juga harus kita perhatikan ya. Nah kita coba jadi di yang pertama, yaitu di primary treatment ini coba kita jadikan satu ya pembahasannya, pengelolaan pendahuluan dan pertama. Jadi di treatment ya dan primary treatment ya. Nah ini tujuan pengolahannya itu adalah penyisihan bahan padat dari limbah cair. Jadi memang kemarin kita cerita ada padatan yang mesti kita ukur ya di dalam pengolahan ataupun limbah cairnya ya. Di sini sebenarnya padatnya kita coba hilangkan ya, sampai sejauh mana hilangkan nanti kita lihat kebutuhannya sebenarnya ya. Karena Pak, apakah padatnya mesti hilang semua Pak? Ya kalau hilang semua bagus lah gitu ya, berarti nanti bisa sedikit banyak mengurangi beban di proses selanjutnya. Tapi kalau sebenarnya kayak bahan organik nanti ya, yang penyebab POD, COD kan bahan padat juga ya. Jadi kalau kita hilangkan semua, Anda nggak perlu pakai ini lagi ya, nggak perlu pakai kegiatan ininya mahal lagi yang lainnya ya. Tapi itu akan berimbas pada biaya nantinya ya. Nah, secara umum memang untuk bahan padat ya, jadi berdasarkan faktornya. Jadi bedanya di pre-treatment atau pendahuluan dengan primary itu, kalau yang di primary atau di pre-treatment
kita pisahkan partikel yang kasar dan besar. Jadi memang yang bisa mengendap, yang kasar-kasar mungkin Anda industrinya Jepangannya misalkan itu ini ada bekas kemasan yang jatuh di lantai, Anda bersihkan, jadi kemasan masuk ke saluran limbah misalkan, itu kan besar atau kasar, yaitu atau bekas pecahan telur misalkan ya, nah, itu juga bisa digunakan sebagai dikatakan partikel yang kasar yang bisa kita lihat lah seperti itu, dan bisa kita gunakan pre-treatment-nya ya, kita sisihkan partikelnya ya. Nah yang lain memang tujuannya untuk kita dalam atau di pengolahan pendahulu itu adalah untuk menyiapkan ke pengolahan berikutnya ya. Nah ini sifat padatan sebenarnya bisa padan anorganik juga yang organik tergantung dari yang ada di ya. Nah pengolahan juga untuk mempersiapkan limbah cair untuk tahapan pengolahan selanjutnya seperti ada bahan kimia yang justifikasi pH yang mungkin limbah dari yang terkoko ini asam ya, mungkin di treatment ini kita akan hilangkan atau kita netralisasikan ya, pH-nya menjadi netral karena kebanyakan sebenarnya kegiatan di pengolahan limbah itu berada dalam pH yang netral ya, 6, 7, 8 gitu ya, tidak ada yang ekstrim sekali ya, basa atau asam ya, tapi kondisinya biasanya ada netral. Jadi emang dalam treatment itu ada juga kita kalau limbahnya terlalu asam kita naikkan pH-nya, kalau limbah basah kita turunkan pH-nya ya, ataupun juga untuk menurunkan suhu limbah cair ya, kalau yang melakukan cooling tower. Jadi kalau misalkan Anda mendidihkan atau merebus kacang kedelai untuk produksi tahu atau tempe misalkan ya, itu kan limbahnya langsung dibuang ya, kan airnya panas ya, nah itu kalau masuk ke lingkungan akan menjadi masalah ya terhadap lingkungan ya. Sebelumnya ini kalau kita olah juga sama ya, sebelum kita olah di pengolahan pertama ya kita turunkan dulu ya di olahan pendahuluan ini, ada di pre-treatment ini kita turunkan sebelumnya ya. Nah kalau kita lihat di sini ya, jadi ini raw materialnya ya, ada screening, ada grinding, tergantung di kebutuhan jalur screening itu dia di ininya aja dibuat kayak kain kasak lah gitu ya. Jadi mungkin saya nggak tahu sekarang, nggak pernah lihat ya, kalau dulu saya kalau disolokan suka ada dikasih jeruji gitu ya, itu kan itu adalah kayak screening penyaringan kasar. Kalau grinding itu tadi kita akan bahas, jadi dia sifatnya memang untuk menghancurkan bahan yang keras yang besar tadi kita hancurkan untuk bisa disaring atau diangkat ya. Lalu ada thermoval ya, ini adalah ini sampah bisa diambil sini ya, di grinding itu bisa juga nanti jadi ambil, ataupun yang rada halus nggak bisa, tapi bisa mengendap langsung. Jadi yang bisa mengendap langsung akan masuk ke thermoval ya. Nah ini tadi dari thermoval ya, biasanya ada namanya flow meter ya, ada justifikasi flow laju alir untuk ke primary sedimentasi ya. Ini kenapa mesti ada laju alir yang kita samakan ya, ini mungkin di evaluasi tanknya itu ya, biar di sini beban yang diterima itu sama ya, bebannya hampir sama lah, saya nggak bilang sama ya, baik itu beban hidrolik atau beban semuanya sama di sini ya. Nah ini apakah memang seperti ini Pak, kita ada screening, grinding, thermoval dan sebagainya di pre-treatment-nya atau pendahuluannya ya, itu harus seperti itu ya, enggak juga ya. Kadang-kadang kita gunakan satu bak atau 2 bak ya. Jadi screening taruh di grinding taruh di saluran limbah cairnya, terus masuk ke satu bak yang besar, di situ ada thermoval, fungsinya ada fungsi netralisasi, ada fungsi equalisasi dan sebagainya ya. Ini bisa digunakan seperti itu ya. Namanya kalau di industri beda-beda itu ya, ada bak menahan, bak apa gitu ya, ini bak pendahuluan juga seperti itu. Jadi memang tergantung dari
posisinya, dan tapi posisinya seperti itu. Nanti kita lihat bahas posisi masing-masing ya. Nah, selain di pre-treatment juga ada namanya primary treatment ini ya. Nah, primary treatment sama memang untuk menghilangkan namanya ini apa namanya padatannya. Cuma padatan dihilangkan biasanya padatan lebih kecil ya dari padatan kasar yang akan ditimbulkan pada saat pengolahan pendahuluan. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, kalau di primary treatment ya itu lebih kecil padatannya, dan kayak padat yang susah mengendap ya, kayak melayang ya, yang suspend ya, itu akan diindahkan di sini ya. Nah ini juga ada namanya proses juga koagulasi populasi. Nanti kita akan coba di minggu pertama itu ya, untuk koagulasi populasi, karena memang ini banyak digunakan juga ya di PDHM juga punya ya, juga punya. Jadi apa sih proses itu ada Pak di olah limbah? Kita mau untuk yang olah pertama ya. Ini sebenarnya kondisinya bahwa padatan itu kan kecil, katakannya kecil ya. Jadi pada besar kan udah hilang di sini di pendahuluan ya. Kita masuk ke pertama itu kan kecil ya. Nah, kita lihat kalau kecil itu kan mengendapnya akan lama ya, lama sekali, mungkin hitungannya jam, mungkin hitungannya hari mungkin ya, menit, hari, jam, apalagi menit, jam, hari ya gitu ya. Dia baru-baru bisa dia turun mengendap. Nah, Anda bayangkan kalau dia turunnya lama, butuh berapa besar dia punya bak sedimentasinya di sini, ya. Nah, untuk mengurangi atau tidak efektif kegiatan sedimentasi itu, kita gunakan proses populasi ini, ya. Proses ini membantu partikel yang kecil tadi itu bisa bergabung dengan partikel lainnya, ya. Nah, itu yang disebut populasi. Kita akan belajar lagi lebih kecil nanti di hukumnya nih, ya, kayak gimana prosesnya dan sebagainya, ya. Ini yang kita lakukan sebenarnya nanti. Nah, ini apakah jadi tergantung nanti ya, kalau memang sulit untuk diendapkan ya kita gunakan. Tapi kan masuk ke sini kita mau tambah bak ya, populasinya kita harus akan bisa kita dengan bak sedimentasi yang biasa kita bisa menurunkan padatannya itu sampai sekian persen, dan itu bisa dilakukan dan bisa kita lakukan seperti ini ya. Tapi ada juga sih misalkan warna ya, karena warna itu kan bisa disebabkan oleh padatan juga, itu bisa digunakan populasi ya. Jadi fleksibel memang, tapi tergantung kebutuhan sebenarnya ya, tergantung juga ini kita sumber daya kita ya, sumber daya kita. Misalkan kita hanya punya sedikit luasan untuk mengolah limbah, ya udah kita gunakan populasi biar cepat turunnya ya. Nah, kita coba tadi ya, kita bahas sedikit ya mengenai screening, dan sebagainya ya. Saringan kasar, saya katakan kayak kayu, ranting, papan, mungkin papan kemasan, bekas mengemas, kemasan kasar itu kita coba sisihkan di situ, ya. Yang manfaatnya sebenarnya tidak hanya kita untuk menghilangkan sampah tadi ya, kalau kita bilang itu sampah, tapi juga untuk memelihara peralatan yang kita punya kayak pompa. Ya, itu kan kalau ada pasir aja, kalau kita di rumah tuh kalau pompa air kena pasir aja udah nggak bisa jalan gitu ya. Nah, itu jadi masalah. Nah, juga sama, jadi kalau ada sampah-sampah yang memang masuk ke dalam intake kita, misalkan masuk ke pompa kita, itu akan menjadi masalah. Ya, ada cloggingnya, ada penumpukannya. Ya. Nah, dari konstruksinya itu kita kenal screen, ya. Tadi saya katakan screen kayak inilah, ini kayak gini screen, ya. Jadi kayak judul-judul itu, ya. Lalu ada juga yang disebut dengan punch screen, yang halus, ya. Yang halus kayak misalkan kalau Anda di kamar mandi ini, ya mungkin kamar mandi kan, tapi kalau mandi kalau sekarang kan juga ada yang lebar-lebar ya, celahnya itu ya. Tapi juga yang kecil-kecil kan, kecil-kecil, nah, itu screen, ya. Jadi punch screen. Jadi memang gunanya apa? Gunanya untuk menahan sampah kan, ya. Kita kadang-kadang ada
bekas kemasan sabunnya lem di situ ya, atau bekas apa akan tertahan di situ ya. Bukan berarti kalau dari kamar mandinya katakan di screeningnya ada di front screennya langsung dibuka langsung dimasukin ke kemana, ke lubangnya ya, berarti sama aja, bukan pakai screen berarti ya. Jadi sampahnya kita ambil, kita buang ya, kita taruh di tempat sampah ya, itu fungsinya seperti itu. Jadi emang ada padatan, ada kasar yang bisa kita tahan situ ya. Saringan kasar atau cross ya, cross itu umumnya dibentuk dari jeruji atau garis screen dengan jarak antara jerujinya sebesar 1 cm atau lebih ya. Sedangkan fan screen dibentuk dari saringan kain ataupun plat pori ya, yang umumnya diletakkan pada sabuk rum berputar disk yang berada dalam keadaan tertentu. Ini kalau kita mau dibutuhkan ya. Nah ini untuk yang screen ini kita bisa manual, taruh aja di sini, sampahnya masuk ke sini. Kalau di PDAM kan ditarik nih pakai katrol nih, kalau udah penuh ditarik, dibersihkan gitu ya, kemudian lagi katrol ya, itu masih manual seperti ya. Nah ini yang sudah mekanis ya, mekanisnya dia akan mutar sendiri nih. Jadi ini dia akan mutar saringannya terus kali dan langsung masuk ke dalam sampahnya ya. Jadi sebenarnya tempat sampahnya langsung dibuang ya. Nah ini basket ini sebenarnya sudah dicoba nih dulu tahun berapa ya, 2017 atau 2018 itu yang teman-teman di vokasi berusaha untuk membuat prototipe basket ya, basket untuk di saluran gitu ya. Jadi emang secara manual itu 2017 kayaknya ya, teman-teman di MNI itu untuk PKM ya. Nah itu juga prototipe, jadi sempat masuk ke Pemnas ya. Saya juga lihat karena itu ya ininya yang bagus lah, artinya memang itu dibutuhkan juga di masa depan ya. Nah itu basket ya. Jadi kalau memang tergantung dari bukanya nih, jerujinya kalau semakin ada semakin banyak. Ini juga ya, percuma juga ya screennya ya. Tapi kebutuhan kita aja lah ya, kalau misalkan masih banyak pada kasarnya yang harus kita ambil, dan mungkin lebih kecil lagi celahnya nih antar jerujinya, mungkin tidak 1 senti ya, mungkin bisa 0,5 senti. Tapi kan masalahnya kalau 0,5 senti itu cepat ini cepat nyangkut sampahnya, tersumbat ya di air kadang-kadang sulit ya. Makanya ini kan harus dikombinasikan ya. Jadi kalau misalkan kapan misalnya kita membersihkannya, kalau rutin sekali sehari 2 kali misalkan ya agak kecil nggak jadi masalah ya. Tapi kalau misalkan tidak rutin ya, rutin itu sangat frekuensi sangat kecil ya, harus menggunakan yang lebih besar aja ya. Ini contoh di gambarnya ya, yang tetap ya, tidak ini pastinya kan lumayan lebar nih ya. Jadi saluran limbahnya ini ya, sini masuk, jadi ini peralatan pengelola limbahnya, dan ini masuk ke sini kita tahan ya. Nah ini kan yang pakai mekanis ini, jadi sampahnya akan naik ke atas atau ke sini buangannya yang dibuat prototipenya oleh teman-teman Anda nih di Pemnas yang 2017. Nah, ada grinding ya, penghancuran. Jadi sebenarnya tujuannya cuma satu nih, seperti inilah alatnya. Kita taruh di saluran limbahnya. Ya sama seperti Anda menggrinding atau menghancurkan daging lah ya, daging seperti itu. Terus juga sama ada cutting screen-nya di sini ya, jadi masuk limbahnya masuk ya. Ya mungkin, tapi tinggal tergantung ya, mungkin jangan sampai nanti limbahnya kasar sekali di sini malah rusak ya sepertinya. Ini masih harus mungkin yang bisa dipotong-potong ya, bisa dipotong-potong mungkin ini. Ada kalanya di dalam screen ini ya, itu kalau yang limbahnya rada-rada istilahnya bukan lemes ya, kaku itu lemes ya, itu fleksibel. Jadi kalau ada kalanya limbah itu gitu kan, ini nempel, tapi lama dia akan masuk ke dalam kak gitu ya, karena dia punya
elastis gitu ya. Nah, itu kan berarti kan lewat juga berapa padatnya besar ya. Nah itu biasanya kalau seperti itu kita kali ya kita kali dengan kita hancurkan ya, sehingga padatannya akan lebih kecil-kecil ya, tapi tidak ya kalau misalkan yang dihancurkan itu kan kayak barang-barang seperti itu, maka kesananya dia lebih kecil dan tidak ya masih bisa kita tangani ya dengan yang maksudnya akan turun semua ya. Ini bentuk terbusinya seperti ini ya, jadi memang untuk pasang padatannya banyak digunakan ini di lapangan ya, tapi memang sepanjang saya mengamati jarang digunakan juga ya. Mulai mungkin di nomor di apa di sudah di setting ya biar memang tidak harus gunakan monitoring ataupun grinding atau pencacah ya. Kalau memang harus seperti itu ya. Jadi taruhnya setelah screen biasanya ya, jadi nggak semua padatan bisa dicacah ya. Nah ini ya, lalu ada cuma apa tadi bekas apa ada yang masih lolos dari screen ya, tapi kan tetap sebagai padatan itu ya, itu dia mempunyai jenis yang lebih tinggi daripada air, pasti akan mengendap ya. Caranya bagaimana kita bisa mengendap? Jadi kita buka luasannya, ya, luasannya kita buka sehingga talinya cepat, dia akan mengalami penurunan kecepatan sih ya. Kalau misalkan dari berapa atas kita lihat ya, masuk ini limbahnya di A1 ya, di A2 dia akan diem gitu ya, diem dia akan turun sendiri. Nah itu adalah apa caranya seperti itu ya. Jadi memang di dalam industri kadang-kadang disebut dengan pengendapan pendahuluan atau sedimentasi pendahuluan. Nah itu sebenarnya nama aplikasinya atau penerapan dalam Retrieval ya. Jadi itu kalau di bahasa kalau di kamus itu sebut dengan pasir ya, atau pasir itu pasir artinya memang kemateran kecil ya, tapi memang berkat ya. Kalau pada kan berkat potongan tulang, benih, biji kopi ya ke bawah ya, nah atau bahan-bahan non biodegradable itu ya, nah itu biasanya masuk ke tadi, dan kita coba untuk turunkan ataupun kita hilangkan di chamber ini ya. Nah, sinilah ya. Nah itu di sini kita bisa lihat bahwa di industri ya biasanya sudah disiapkan tuh ya satu bak, jadi semua masuk ke situ ya, masuk ke situ sebelum masuk ke pengolahan limbah ya. Nah itu sebenarnya fungsi sebagai chamber. Nah yang selanjutnya tadi ada tangki equalisasi ya. Equalisasi itu kan keseimbangan, jadi memang tujuannya untuk menyeragamkan laju alir ya limbah cair yang masuk ke dalam tahapan selanjutnya. Nah ini ada beberapa juga memang digunakan untuk menyeragamkan beban ya, terutama untuk kalau pas setelah ini kita ada pengolahan biologi, itu ada pengolahan biologi kan kita bebannya itu ya jangan rusak gitu ya, si lumpur aktifnya ya itu harus seragam, hampir seragam lah, saya nggak bilang seragam semua sama enggak, tapi kalau laju airnya itu seragam ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua rangkaian ya, jadi ada yang inline arrangement dan ada offline arrangement. Jadi misalkan sini masuk dulu dari limbah cair, masuk dulu ke sini ya, itu ditarik atau dimasukkan ke pengolahan selanjutnya. Nah ini yang ke sini dari ekosistem ke pengolahan selanjutnya itu sama jumlah ya. Nah, jadi kalau misalkan kan kalau kita di pengolahan di kegiatan industri kan tidak sama itu limbah yang keluarnya itu ya, pagi sedikit, agak siang agak banyak gitu ya, siang penuh sampai agak sore turun sedikit sampai agak malam. Nah itu pengenalan jadi tergantung dari kegiatan di industrinya ya, jadi semua masuk ke sini ya. Nah kalau ini berapa laju alir yang harus dimasukkan ke dalam pengolahan limbah, ya terhitung dari jumlah limbah yang ada di per harinya, per minggunya, yang di atas timbang. Jadi rata-ratanya berapa nih? Ya,
sehari itu misalkan ada 5 kubik hari ya, hari itu kan 24 jam. Nah itu berarti bisa aja perlunya hanya 5 ya, 5.000 liter per 24 jam. Nah itu ya. Nah ini di inline arrangement ya. Nah yang kedua ada offline arrangement ya, artinya si ininya siapa si tangki ekosasinya bukan di antara ini ya, artinya di jalurnya limbah, tapi agak di bawah. Jadi kalau dia butuhnya 5 liter per jam misalkan ya, ini 5 liter per jam. Kalau ada limbah 5 liter dia bisa langsung ke sini. Tapi kalau dia ada 10 liter misalkan ya, 10 liter per jam, maka 5 liter akan masuk ke sini, yang 5 liter turun di ya. Kalau misalkan pas sore misalkan agak malam dan hanya 2 liter per jam misalkan masuk ke sini, ya ke sini 2 liter, dan sini akan ya liter, itu kan tertinggi 4 liter per jam. Nah ini sebenarnya bisa dilakukan ya, tapi kalau di industri yang ada ini kebanyakan yang ini ya, yang hasil management ya. Nah tadi ada thermopal, ada tangki ekosasi ya. Apakah semua itu dilakukan dalam bak yang berbeda, Pak? Bisa iya, bisa tidak, tergantung dari kebutuhan aja ya. Jadi biasanya kalau di bak besar itu nanti pas kita taruh di situ ya, nanti ada netralisasi, ada macam-macamnya di bak seperti itu ya. Dan pas saat dia mau dipompa ke mana, ke pengolahan selanjutnya, ya baru kita gunakan flow yang sama ya. Saya gunakan satu tangki aja lah gitu ya, satu bak saja. Ada netralisasi ya, jadi untuk menekan pH atau menurunkan pH tergantung dari kondisinya. Tapi sekali lagi ya, nah ini juga apakah punya bak tersendiri Pak? Bisa juga, ada bak bisa juga enggak ya, ikut di ekorsi tank misalkan, atau ikut di thermopal ya bisa ya. Jadi bisa dibubuhkan lagi di situ, entah itu asam, entah itu gasnya di situ ya, atau dibubuhkannya ada di salurannya, bisa seperti itu. Itu tergantung dari kebutuhan aja ya. Nah mungkin yang paling banyak nanti jadi masalah ya, yaitu di permintaan restoran itu adalah oil, minyak, lemaknya. Nah ini yang disebut nanti ada namanya oil trap ya, oil trap semacam sebutannya ya, ada grease trap ya. Kalau di restoran ada grease trap, itu sebenarnya gunanya bagaimana secara teknis ya, lemaknya itu kita bisa hilangkan, minyaknya kita bisa hilangkan dulu ya, karena memang adanya minyak ini akan mempengaruhi kinerja dari proses pengolahan di limbah cair ya. Makanya harus kita hilangkan dulu minyaknya ini ataupun lemaknya ini ya. Kalau di restoran ada grease trap itu di tempat masak dan sebagainya, itu juga jadi bahaya kalau dilanjutkan ya, karena akan mempengaruhi kinerja ya, sama produktif dan sebagainya ya. Nah ini secara teknis memang secara teknis ya itu bisa dikatakan karena minyak itu mempunyai BJ-nya lebih rendah daripada air, maka mengapung gitu ya, mengapung. Jadi kalau kita lihat sini misalkan ya, ini mengapung di minyaknya di sini nih ya, di sini misalkan ini bak sedimentasi awal misalkan tadi jadi semua minyaknya di atas. Nah, tinggal kita nanti suatu titik akan mencari atau menggunakan scrap untuk memisahkan minyaknya saja. Ya itu kalau misalkan kita lihat di Indolacto ya kan seperti itu ya. Jadi tetap di apa istilahnya dihilangkan ya. Dan karena masih minyak ya, jadi kadang-kadang limbahnya malah dimanfaatkan lagi itu ya. Dan banyak itu ya dimanfaatkan jadi sabun kasar, tambah basah ya, basah dengan sabun ya. Lalu yang terakhir dalam pengolahan itu adanya flotasi. Ya, kalau misalkan ada padatan yang memang ringan mengapung ya, sama juga kalau dia masuk ke dalam limbah, masuk ke ada pompanya akan merusak tempat juga ya. Sehingga kalau yang mengapung seperti ini ya kita usahakan kita ambil aja, bisa kita ambil kita scrap aja ya, pakai jaring dan sebagainya. Tapi ada kalanya untuk bisa mengapung lebih tinggi
lagi kita gunakan injeksi udara, ya. Jadi kita tambahkan udara sini biar mengakomodasi kita ke atas, ya, baru kita ambil ya. Baik, itu adalah proses pendahuluan. Ada yang tanyakan? Proses pendahuluan, pengolahan pendahuluan, ya. Jadi intinya hanya mengolah atau menghilangkan padatan yang kasar atau besar saja, ya. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak kita lanjut ke primary sedimentasi, ya, atau sedimentasi pertama, ya. Nah, ini masuk ke pengolahan pertama, ya, the primary treatment-nya, ya. Jadi memang sedimentasi pertama atau primary treatment, ya, itu biasanya memang fisik aja, fisik kimia lah yang digunakan. Ya, pengolahan fisik kimia atau primary treatment kebanyakan. Jarang menggunakan langsung biologi, ya. Jadi gunanya memang untuk menghilangkan padatan yang lebih kecil tadi, ya. Jadi bukan menghilangkan lagi kertas kayak bambu, kayu yang mengapung, enggak. Jadi lebih ke masuk di padatannya, ya. Nah, pengendapannya dilakukan secara gravitasi. Jadi ada yang pengendapannya biasa kita diamkan, kita diamkan, ya. Jika operasi ini diikuti oleh tahapan kedua, ada secondary treatment-nya, ya, maka proses ini tidak merupakan prioritas utama dalam pemeriksaan padatan suspensi organik, ya. Jadi nanti kalau BOD, SOD kan suspensi organik itu dihilangkan di tahapan kedua. Jadi TSS-nya mungkin tidak terlalu banyak kita akan turunkan di sini, ya. Jadi tadi tergantung dari ini kita, ya, desain kita, ya. Jadi kalau ada tahapan sekunderinya yang biologi, ya kita gunakan suspendinya, kita harapkan TSS-nya nggak terlalu banyak turun di sini, ya. Tapi beda kalau misalkan ini semua pengolahan pakai kimia, ya, pakai kimia. Nah, itu misalkan di tahap yang primary sedimentasi ini dia bisa menghilangkan padatan lebih banyak. Ya, itu hanya desain nanti kita aja, ya. Nah, kalau kita bicara sedimentasi, kita bicara bak sedimentasi, ya. Ada 4 zona dalam bak sedimentasi: zona masukan atau outlet, zona pengendapan. Artinya di sini dia mengendap, ya, karena dia ada kayak beratnya, dia akan turun di sini, ya, turun. Ada zona lumpurnya, lalu terakhir di zona outlet, zona penguatan. Jadi kalau sini juga penuh, ya, misalkan limbahnya, di sini ada pengendapan. Jadi tanpa penggunaan bahan kimia sama sekali. Dia memang benar-benar dari lumpur ataupun pada benangnya turun di sini. Jadi kalau misalkan, nah, tinggal masalah kan gini, ya. Ini kalau partikelnya agak berat bisa cepat, ya, bisa turun. Tapi kalau agak ringan, coba bisa panjang nih baknya, ya, bisa 40 meter. Rugi kita, ya. Makanya adalah gunakan bahan kimia tadi, ya. Itu sebenarnya konsepnya seperti nanti kalau gue sebuah seperti itu, ya. Nah, sedimentasi bentuknya bisa panjang seperti ini, ya. Jadi L kali P. Bisa juga bentuknya bulat, ya, seperti ini. Ini kayak ini bisa juga kayak bak sedimentasi, ya, bulat, ya. Penampang bukan melintang, ya. Melintang benar, ya. Seperti ini, ya. Jadi bulat di sini, ya. Lalu di bawahnya ada lumpurnya. Ya, lumpur itu akan turunnya di sini. Jadi kita siapkan lumpur, ya. Ini inletnya biasanya, ya, outletnya di sekitarnya. Jadi kalau Anda lihat seperti ini, ya, inletnya dari tengah masuknya ini. Ada perhatikan warna yang rada-rada berlumpur, ya, di sini, ya. Jadi di sini masuknya nanti ini daerah pengendapannya, lumpurnya ke bawah, outletnya di sini sebagai pinggirnya, ya. Itu zona-zona dalam yang rektangular sedimentasi, ya. Ini, ya, kayak gini, ya. Jadi masuk ke sini, ini sininya, yang panjang, ya, yang segi 4, ya. Nah, yang saya katakan, ya, bahwa kalau susah untuk mengendap, terpaksa kita gunakan proses koagulasi populasi tadi, ya. Kita tambahkan bahan kimianya di situ, ya, dengan harapan nanti dia bisa bergabung
ya. Jadi ibaratnya bukan bahan kimia itu dia akan ini ya, kalau populasi bukan bahan kimianya yang ditambahkan itu akan mengikat si partikelnya, tidak ya. Jadi partikel itu memang bereaksi dengan bahan kimia kita sampaikan ya, yang kita masukkan, tapi nanti dia mengendapnya ya, karena di bahan kimia itu ada gambarnya ya. Nah, bahan kimia itu kan kalau clay ya, partikel itu di dalam larutan itu sifatnya dia negatif ya. Nah, kalau tambahkan aluminium misalkan ya, tawas aluminium itu ada Al3+-nya. Nah, 3+-nya yang menempel di partikelnya yang negatif, ditarik ya. Jangan terlalu banyak juga ya, kalau terlalu banyak dia akan positif semua. Jadi ininya ya. Nah, partikel lainnya kan sama kondisinya. Nah, nanti partikel lainnya itu yang positif yang ada di yang ada di partikel yang satu akan narik negatif yang di partikel lainnya. Nah, itu prinsip ininya ya, kerjanya untuk satu prinsip kerja untuk populasi. Macam-macam, ada yang sifatnya dia membuat kayak perangkap dengan aplikasi, misalkan dengan dengan koloid misalnya, itu nanti dia akan mengurung koloid itu sendiri. Nah, itu prinsipnya ya. Tapi intinya seperti itu ya. Jadi yang menempel atau membuat dia menjadi berat ya, itu karena ada proses penempelan atau penggabungan vlognya itu, menjadi vlognya itu antar partikel tadi ya. Jadi proses koagulasi, proses destabilisasi partikel, jadi tadi yang benar-benar stabil nih ya. Tadi kalau saya gambarkan dia partikelnya negatif ya, negatif dengan negatif kan nggak akan bergabung yang warnanya. Jadi kita destabilisasi ya, yang negatif kita tambahkan unsur positifnya sedikit ya, tengahnya mungkin ya, nanti awas aluminium ya. Nah, kita nanti si positif yang ada di partikel satu akan narik negatif yang ada di lainnya, seperti itu ya. Maka kita butuh juga flokulasi, butuh masa flokulasi, proses penggabungan partikelnya sehingga mudah untuk ya. Dosis optimumnya kita gunakan jartas sebenarnya kalau di lab, tapi kalau di lapangan ya kita gunakan, tadi mungkin saya yang dengar dan saya ngobrol dengan Pak Saim ya, kita gunakan bisa juga bejana ataupun gas diala, kita gunakan pengaduk biasa juga bisa lah seperti itu ya. Jadi bisa kita gunakan ya. Kalau konsultan lingkungan itu biasa bawa bulannya, cas di situ ya, dicek di sana kira-kira berapa koagulannya, hasilnya yang tambahkan ya. Itu ada optimumnya ya. Nah, tadi kalau terlalu besar, terlalu banyak juga akan menjadi positif semua gitu ya, partikelnya dari negatif ke positif, yang lain juga sama ke positif gitu ya. Maka tidak akan bisa gabung lagi ya di situ ya. Jadi itu uniknya lah di proses progresifikasi, kita bisa tentukan dulu optimum berapa ya. Mekanismenya tadi ada 3 ya. Ya kalau di dalam itu 2 sih ya, kan sedimentasi dia tergantung kita mau sedimentasi atau mau difiltrasi ya. Kalau kan cepat penambahan beberapa bulan tadi ada PAC itu polimer ya, ada tawas, alum, ferrosulfat, PSL dan sebagainya. Nanti lihat di buku-buku banyak ininya ya. Tapi yang bisa digunakan ini PAC, tawas, dan ferrosulfat dia bisa digunakan untuk warna limbah ya. Melakukan cepat, jadi kita usahakan nih 100 menit itu 100 rpm itu, harapan kita semua bahan kimia campur semua di semua larutan limbah kita ya. Lalu kalau sudah tidak stabil semuanya, kita aduk lambat. Untuk lambat itu untuk membutuhkan vlognya. Kenapa mesti diaduk? Ya kalau Anda sudah tidak stabil, labil, mau ketemu temennya, kalau nggak jalan kan nggak akan ketemu temennya. Itu ya. Jadi mesti harus suruh jalan, partikel suruh jalan, nanti ketemu temennya, jalan akan gabung itu tetap ada pengadukan ya. Ini 19 detik ya, tergantung dari banyaknya partikel sebenarnya ya. Nanti kalau agak banyak kita pergi agak lama lagi. Lalu kita gunakan sedimentasi seperti itu ya. Sedimentasi kita diamkan, dia akan turun karena waktunya dia akan lebih besar ya.
Nah, ini adalah mekanismenya ya. Pengadukan itu bisa mekanik tanpa pakai tadi putaran ya, kayak blender itu putaran ya, bisa pakai aerasi juga, bisa pakai pneumatik ya, terjunan dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Yang penting ada gerakan di mana partikelnya itu bisa terkoagulasi dan juga terfluktuasi ya. Baik, saya kira hari ini sampai kalkulasi ada yang tanyakan nggak? Belum, Pak. Belum, Anissa belum ya. Jadi intinya, belum ada, Pak. Okay. Jadi intinya saat kita di proses tadi eliminasi ya, ataupun di pendahuluan dan di pengamatan pertama itu, kita usahakan untuk menghilangkan menghilangkan padatannya ya. Tergantung nanti kalau di pertama itu dengan primary dengan sedimentasi biasa kita bisa hilang semua ya, nggak jadi masalah ya. Maksudnya apalagi kalau misalkan ada pengolahan selanjutnya untuk bahan organik misalkan yang suspensi organik, itu nggak jadi masalah ya. Tapi kalau misalkan terlalu lama ya, terlalu banyak juga partikelnya, kita gunakan bahan kimia pembulan, itu sebenarnya untuk mempercepat pengendapan ya. Baik, kalau tidak tanyakan itu saja mungkin untuk hari ini ya. Ini masih lanjut ke secondary yang lainnya kita akan lanjutkan ke depan ya. Baik, tetap sehat ya, tetap sehat, karena kalau tidak sehat tidak akan bisa ikuti pelajaran dengan baik nih ya. Ya tetap ya, jadi sekali lagi tetap sehat, yang mudah-mudahan apa yang kita berikan ya dapat diterima dengan baik kalian semua. Baik, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya Alif ya, saya akan mesti lanjut ke ruang lain ya. Baik ya, teman ke depan ya. Pak, terima kasih. Pak ya gimana?